benda-benda ini keluar dari mulut berupa apa? Keluar dari Tuhan. Oke, benda-benda itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sewaktu dalam wujud Allah. Kenapa jadi ini gilanya? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, oke. Loh, udah? Nggak jadi pamit dah aku. Beneran udah? Udah. Nggak jadi Alright. pamit guys. Alright, oh yes. Tapi suaramu kecil bang. Gas. Gas lagi. Nah, gini dong. Serangan tadi udah banyak serangan. Udah ngomong. Siap. Dah. Tes. Main kan? Main. Tapi belum bisa ini ngelola tamu. Udah, tengoklah. Aku turun dulu, turun naik lagi coba ya. Udah. Kena serangan. Baron, oke. Masuk dia lagi Oten. Telongor. Gas. Udah mantap. Dari fresh. Bang, itu suara anak kecil Baron. bang. Kau pun Disengajain. Baron. Diskusi pun kau longor kali kau Baron. Diskusi aja sama sebuah anak-anak kau. Sengaja itu bang. Kau kenapa? Penakut kau? Enggak kau Lender. Ya kau kalau diskusi aja sama sebuah anak-anak. Mana Nana? Tadi kali gaya kau. Apa kau minta permintaan mau ngapain kau? Apa kawan? Ada anjing Arab sini. Kau mau ngapain minta permintaan? Mana Suma? Tai, memang kayak gini lah pemakan tai nih. Suma, yang kau diam-diam, pura-pura yang Suma. Iya, Ini dari suaranya orangnya kayak udah nggak ada giginya ya. iya betul. Suming. Oh, ada Sumi. Kau kenapa? Selamat Tikus. sore Suma. Sore. Gimana kabar kau? Baik. Aku barusan Gimana dari Kesempat. testimoni skincare kau? Harus pakai masker kah? Enggak. Kok jualan pakai masker gimana sih? Kamu diskusi atau enggak? Aku mau booking semua usaha jualanmu itu loh. Aduh, memang gila memang lo nih. Ayo diskusi. Tentang apa cuma ayo. Makan di warteg aja ngutang, mau ini lagi. Apa lo ini semua ini penjual skincare tapi testimoninya Kau kan jago, kau kan hafal isi Bible kau buktikan. Kalau kau naik kemari, kau sampaikan firman Tuhan itu, jangan kau menghujat longor. Aku Kau sampaikan, ya udah, kau sampaikan firman Tuhan itu, jangan kemana-mana kau cakap. Aku mau beli skincare tapi aku nggak punya masker. Memang Kristen itu harus gila ya. Ya, kayak kau nih harus gila. Biar tahu kami. Ya. Enggak, biar tahu kami Kristen itu memang harus gila kayak kau gitu ya, bukan menyampaikan firman Tuhan, bukan. Blender, kau anjing garap nggak? Nah, kan kayak gini lah. Ini ajaran kasih nih. Mau aku tanya, tinggal lihat atau enggak? Kau ditonton semua Kristen-Kristen lain seluruh Indonesia menonton, makanya banyak yang mualaf. Kayak inilah tingkah-tingkah kau. Aku tanya kau termasuk anjing Kau mau garap diskusi nggak? enggak monyet? Tahu nggak anjing garap? Kau mau diskusi enggak? Diskusi aja diskusi. Kau tadi minta permintaan. Ya, Ya udah, ini oten sesat temanya. aten sesat. Bagaimana kalau temanya Islam sesat? Boleh. Kau tanggapin lah monyet. Mana kau monyet itu yang pakai masker. Bukan. Yang nggak sunat tuh apa? Monyet nggak sunat nggak? Monyet nggak sunat nggak? Monyet enggak sunat. Ya ini kayak ini. Ya kayak kau lah monyet. Coba buka mulut kau. Coba. Kau buka sedikit. Buka. Mana? Weh. Oke. Woi. Ya, sehat kau. Kenapa kayak gitu? Bagus-bagus aja. Bukan dia gini Don King, dia naik ke atas menghujat. Sampaikanlah sama teman-teman Kristenmu. Capek aku bilang sama kalian.
Nggak ada ini loh. Maksudnya gini loh. Bukan Don King. Gini Don King, kan aku bolak-balik bilang, cobalah kalian teman-teman Kristen bersosialisasi, janganlah naik ke komal-komal Islam tuh langsung menghujat. Bilang gitu Don King, kenapa? Iya, kau sampaikanlah Don King. Adalah penyampaian. Alright? Ya. Ah, kalau Don King ini aku tahu nih, Don King ini hebat nih. Oke, lanjut Don King, lanjut Bang Juma. Lanjut Leku. Bang Blender, moderatorku Bang Blender. Ulangi coba. Udah kok. Nggak fungsi, nggak guna. Coba diulang. Udah. Aku terus Bagus, lagi. udah. Ya lanjut. Udah. Oke, Don King, Leku. Nah, kenapa? Lanjut sama Bang Juma itu konten sesat. Bagaimana Juma? Si Juma kemarin tak kalah sama aku. Masih Iya, Mak. kemarin 1 lawan 1 kami. Buka open cam aku sama dia waktu di Komal dia. Nggak ada menang kalah di sini ya. Kita nggak ada menang kalah diskusi ini. Nggak ada menang kalah. Cari kebenaran lah. Iya. Ya kan? Lanjut lagi. Ya mungkin bahas kemarin lagi bahas yang lain lagi, kan banyak yang bisa dibahas. Kemarin dibuat si Juma judulnya pahlawan keluar dari kubur katanya. Alah. Siapa pula lepas? Nggak ada. Dibilang si Juma iblis lah katanya yang dari kubur itu. Dari mana lah tahu si Juma di dalam itu? Jadi kok bisa sesat ini Blender? Kok bisa sesat kami Kristen kau bilang? Oten sesat. Ya. Kenapa sesat Ya. kami ini? Karena menuhankan Tuhan yang salah. Kan Yesus sudah nubuatkan akan banyak orang yang disesatkan, oknum yang membawa-bawa nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus itu dibawa di mana? Di pura, Enggak. di biara, di gereja. Ya itulah sudah ku jawab. Maka tepatlah tema ini. Oten sesat? Jawabannya ya, itu jawabannya. Boleh aku melakukan pembela diri ya kan? Setiap orang berhak membela diri kan? Ya silakan membela diri, tapi harus berdasarkan dengan data yang ada. Silakan Anda loloskan diri Anda dari kelompok orang yang disesatkan Kristus palsu itu. Silakan. Ya, jadi aku rasa kalau nggak salah ya Matius 24 ayat 24 ya kan? Waspadalah terhadap Mesias palsu yang datang kepadamu katanya kan? Artinya jangan tidak serta merta itu dikatakan kepada murid-muridnya. Itu berlaku sampai selama dunia ada. Kepada aku kena juga, kepada generasiku juga hati-hati. Nah, itulah longormu, itulah ya, kelebihan Kristen itu begitu. Karena kenapa? Dia pandai menipu. Dia pandai menipu dengan memelintir kitabnya sendiri. Sudahlah itu surat kabar, bukan firman Tuhan, dipretelin sepena perut. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya yang sedang duduk di Bukit Zaitun. Tapi nanti kasih aku kesempatan bicara ya. Udah, saya lebih baik diam daripada berdiskusi sama anjing kurap yang tidak ada ilmu, kerjaan cuman menyesatkan. Anjing kurap ngapain dia diskusi kalau tugasnya hanya menyesatkan manusia. Tapi memang kitab suci saya menjelaskan bahwa orang kafir itu selalu membantu setan. Iblis itu selalu kemudian menggunakan saudara-saudaranya itu kafir untuk membantunya menyesatkan manusia. Itu kerjaan kalian itu memang gitu. Gak bisa, saya tidak bisa membiarkan orang yang penipu kayak kau itu untuk berbicara sebelum kau jujur bahwa itu bukan ucapan Yesus untuk orang di luar daripada kelompoknya. Boleh kubuktikan ya Juma ya. Sebentar lah kubuktikan. Itu ucapan Yesus hanya kepada saudara-saudaranya yang ada di Bukit Zaitun, bukan untuk kalian Kristen. Kalian ini siapa? Kalian ini siapanya Yesus? Kalian ini siapanya Yesus? Anak-anak Tuhan Yesus. Udah kau turun. Pembohong, penipu. Yesus mana ada punya anak-anak seperti kalian pemakan babi. Udah kau ke gereja sana, bersihkan kloset. Jangan kau suka nipu. Gak bagus itu. Nipu anak-anak yang berbeda Yesus. Mana ada. Kalau Yesus pun punya anak, nonotnya dipotong semua kulupnya. Gak makan babi, gak ibadah minggu, gak nyembah dirinya. Kau bilang aja kami adalah penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus. Nah gitulah. Itu baru betul. Apa itu maksudnya batukmu? Majene hati.
Batuk lu itu apa maksudnya? Woi, batuk kayak orang minta nasi. Sebenarnya kalau orang ini diskusi mau jujur saja enak sebenarnya kan. Kita mau bilang apapun iman kalian tetap Yesus, ya udah, kenapa kalian takut? Tapi yang penting gak ada kejujuran, pasti gak ada keributan. Mau apapun bilang, udah Tuhan kami Yesus, sudah selesai. Kita mencari kebenaran, jangan pula menipu-nipu, itu aja. Waspadalah kepada supaya kamu jangan disesatkan. Ini nasihat Yesus kepada siapa? Kepada kami Kristen. Itu aja udah salah. Itu aja udah keliru, itu aja udah nipu. Yesus menasihati muridnya Bani Israel, bukan menasihati kalian. Nah, di sini aja pondasi awalnya aja udah keliru. Mentang-mentang kalian yang punya kitab, sampai semua yang ada di dalamnya itu berasa kalian itu yang ucapan itu untuk kalian. Bukan kayak gitu dong. Itu ucapan Yesus untuk muridnya, dicatat oleh penulis buku Matius. Dicatatnya, tapi bukan berarti itu kalian di situ. Itu ucapan Yesus untuk Yahudi. Kalian bukan Yahudi. Justru dengan pola seperti itu, maka semakin nampak kalian ini memang serigala. Yesus berbicara kepada domba. Kalian yang bukan domba berasa Yesus bicara sama kalian, berarti kalian nyamar domba. Serigala berarti. Tolonglah saudara ya, supaya bisa kalian itu tercerahkan. Gimana mau tercerahkan kalau Yesus bicara kepada Yahudi, kalian yang merasa? Lucu kan? Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel. Mereka duduk-duduk bersama di Bukit Zaitun. Lalu kata mereka, Guru, katakan kepada kami. Nah, kata kami itu merujuk kepada siapa? Kepada kami Kristen. Kan dompala, penipu. Jujur aja, oh iya itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, baru kita bicara dengan bagus. Oke, berarti Anda udah paham kan? Duduk perkaranya seperti apa? Paham. Berarti di situ tidak berbicara dengan orang Kristen kan? Tidak. Nah, itu akan nyambung itu sampai kepada klimaksnya, di mana tak ada dusta di antara kita. Begitu saudara. Jadi Anda kemudian mengakui, oh iya Yesus memang berbicara kepada pengikutnya pada saat itu. Nah, artinya Islam dan Kristen di luar garis. Akhirnya nanti akan muncul pernyataan-pernyataan Yesus ketika dia ditanya, apa tanda kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu? Nah, itu dijelaskan kepada siapa? Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, siapa kamu di situ? Kalian sudah bisa mendudukkan, oh Yesus menasihati muridnya Bani Israel agar mereka waspada. Tapi yang terjadi selama kita diskusi, seakan-akan Yesusnya itu memperingati Kristen. Kristen, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mereka yang merasa, Kristen yang merasa, sehingga umat Islam ini yang dijadikan kambing hitam sebagai penyesatnya. Kan gak nyambung. Yesus berbicara kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, Yahudi. Orang Kristen masuk ke dalam merasa dirinya yang disuruh ya waspada, sehingga umat Islam jadi sasaran, dikambing hitamkan sebagai penyesat. Padahal itu ucapan Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi ada dua golongan. Siapa itu? Islam, Kristen. Tapi Kristen merasa bahwa dia juga masuk ke dalam golongan yang diperingati oleh Yesus, sehingga yang ada di luar cuma Islam doang. Berarti nanti yang menjadi kambing hitam cuma Islam. Siapa yang rugi? Ya kalian Kristen, rugi sendiri. Nggak bisa sampai kepada kebenaran. Kenapa? Kalian mendudukkan bukan pada porsi keadaan yang seharusnya pada zaman itu.
Andai saja kalian mau jujur, Yesus berbicara meminta muridnya agar waspada. Berarti di luar dari murid ada dua kelompok. Yang pertama Islam, yang pertama Kristen, yang kedua adalah Islam. Pertanyaannya, yang datang kepada muridnya pendiri Kristen atau pendiri Islam? Itulah jawabannya. Penyesat itu siapa? Makanya kalian itu kayak apa ya? Kayak orang kejar ekor. Kenapa? Kalian tidak bisa mendudukkan keadaan cerita yang ada pada zaman itu. Yesus menasihati siapa? Nasihati Yahudi. Di luar Yahudi yang menjadi kandidat yang sebagai penyesat siapa? Islam dan Kristen. Nah, dia akan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang cari di rumah Islam. Di Islam ada nggak kemudian ajaran-ajarannya membawa-bawa nama Yesus Kristus di gereja, di masjid, di kajian, di pesantren-pesantren, mengajak orang kemudian bertakwa dengan memakai nama Kristus Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Ke gereja, coba periksa di sana. Oh, ternyata di situ tempatnya. Ternyata gereja lah tempatnya orang memakai nama Yesus Kristus, dan mereka bukan kelompok Yahudi, tapi kelompok di luar Yahudi. Itu baru bisa sampai kepada poin kebenaran. Diskusi dibangun secara intelektual. Kita membangun karakter anak Indonesia dengan menggunakan kerangka berpikir dalam mencari kebenaran, bukan membulat nipu. Yang dimaksud di situ siapa? Ya kami lah. Ingin kulempar asbak rokok mulutnya orang suka nipu kayak gitu. Bukan kalian, aku aja. Itu Yahudi sedang berbicara dengan gurunya Yesus. Ya, kita di luar jadi penonton, Islam dan Kristen. Nabi Muhammad kah yang datang ke abad pertama kepada murid-murid Yesus? Atau Paulus? Itu jawabannya. Nggak ada ujung pangkalnya, Bang. Kalau Islam Kristen berdebat itu nggak ada ujung pangkalnya, mending hentikan. Ya memang nggak ada ujung pangkalnya selama mereka nggak jujur, selama mereka hanya berdusta, mereka memanipulasi data Bible sendiri yang memang nggak bisa. Tapi coba kalau mereka mau jujur. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada Bani Israel. Siapa yang mengatakan, katakan kepada kami, Bani Israel. Ketika Yesus menjawabnya, maka itu jawaban untuk siapa? Bani Israel. Apakah itu termasuk jawaban untuk Kristen? Enggak. Itu baru diskusi bisa bagus. Kami, iya, itu adalah ucapan kami untuk generasi berikutnya dan sekarang ini. Wah, benar-benarlah sempurna Al-Quran ini mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yukesirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Dia membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itulah kalian. Coba ada nggak yang mau jujur di sini bahwa Matius 24 itu hanya untuk Bani Israel? Ada nggak? Silakan. Nah, silakan Asep. Tadi typing di bawah katanya Bang Juma yang menyesatkan. Di mana Bang Juma menyesatkannya? Asep dibuka. Silakan Bang, silakan Saudara Asep. Kang Asep belum mandi. Nah, kan? Sep, bukan itu Sep. Bukan Sep. Adam pun nonton juga nih, Adam. Nonton juga. Waduh, Adam Inul ini. Adam Inul. Bang Adam. Halo. Ya, Sep knalpot di mana? Ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Ada yang mau disampaikan? Kan longor, dia typing berani, Bang. Lah kabur. Waduh, ini mah Hilang. makanan Bang Blender. Lanjut Bang Blender, tetap mute. Malas sekali teman. Dia rindu sama Bang Juma ini, pasti rindu dia nih. Jangan naikin yang udah expire juga Bang Blender. Yang penting dia tidak dalam pengaruh minuman keras sih, bisa diajak bicara. Tapi kalau lagi mabuk dia susah. Oh, Mabuk nggak dia? Coba dicek. Rasmi. Ya, selamat siang, Siang Rasmi. saudara. Kayaknya dia tidak lagi pengaruh minuman nih. aman ya. Bu Rasmi sekarang jam berapa? Kamu ini lagi nyanyi atau lagi bertanya nih? Ya, saya lagi bernyanyi. Jam berapa?
Jam berapa sekarang? Kalau nyanyi ya nggak usah dijawab, nyanyi aja. Masih pengaruh minuman kayak. Masih minumnya tahun baru kemarin, pusingnya sekarang ini. Biasanya efeknya agak lama ini. Pak Adam ini, Pak Adam. Padam. Ini Oten ini begitu naik di Komal ini nggak bisa bicara, lari semua di bawah typing, di atas jantungan. Oten. Padam, Adam kau monitor. Adam. Aduh, Susah bang. Adam Inul susah, diturunin aja bang. iya. Rasmi, apa kabarmu Rasmi? I'm fine. Anjir. I'm fine. Aduh. Gimana sehat kau Rasmi, sehat? Sehat? Very healthy. Yes, I'm very healthy. Tante Amerika sekarang jadi Tante Amerika. Gimana? Masih Yesus Tuhanmu? Yes, I love it, Jesus. Sih, muka masih peta. Yes. Yes, muka masih peta. Yes. Yes, I am anak Yesus. Oh iya. Yes. Anaknya lagi. Yes. Muka masih peta ya, kotak-kotak ya. Iya, seperti Yesus. Seperti Yesus. Yesus mana kotak mukanya, ngarang aja kau. Ngarang. Mana ada Yesus Bani Batak. Rasmi, jangan ngasal kau. Sudutnya, kau lihat sudutnya. Ya, macam lapangan bola ya, pemain bola ya, sudut kanan ya. Boleh bangga, mula boleh ngaji bangga. Yes, how are you, Mister? Jadi Rasmi, kenapalah kau masih menuhankan Yesus Rasmi? Cinta kali kau sama Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah firman yang hidup menjadi manusia, namanya Yesus. Masih itu aja. Banyak kali Tuhanmu. Sekarang coba pastikan, siapanya Tuhanmu? Yesus, firman, Allah, siapanya? Firman yang hidup itu adalah Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi yang Tuhan itu firman yang hidup. Firman memang hidup lah, dia lagi jual gorengan sekarang. Firman, kau pun ngapain lupa panggil dia? Lagi main bola bang, Firman Hutina. Iya, Firman lagi hidup nih sekarang. Bukan, maksudnya apalah dasar kau menuhankan Yesus sedangkan dia nggak pernah mengatakan diri Tuhan? Oke, di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ia menjadikan segala sesuatu, dan firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ia menjadikan segala sesuatu. Lalu firman itu menjadi manusia. Jadi sebelum menjadi manusia, firman itu menjadikan langit dan bumi dan manusia. Setelah selesai dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman itu menjadi manusia untuk mengajari dan menyelamatkan manusia. Itu dia. Kalau bisa piring. Kalau matahari itu pada mulanya apa? Matahari itu tidak pada mulanya itu diciptakan oleh firman yang hidup. Tunggu, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Awal dari penciptaan matahari itu apa? Awalnya. Awal. Dia matahari, langsung matahari, tidak ada awal. Dia matahari ya matahari. Oh, tidak berawal dari instruksi, ide, firman gitu, enggak? Enggak ada kemudian firman keluar dari mulut Tuhan.
Jadilah benda-benda penerang. Itulah Nah, itu termasuk pada di mulanya dalamnya. firman. Itu ada. Ya. Itu ada pada mulanya firman. Iya, tetapi yang Ah. berfirman di situ adalah firman yang hidup. Loh, apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya? Pada mulanya adalah firman. Matahari itu pada mulanya adalah firman. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, kemudian firman itu keluar dari Tuhan. Setelah firman itu Oke, keluar begini. dari Tuhan, maka jadilah dia matahari. Coba dudukkan dulu matahari dengan Yesus sama-sama nih. Keluar dari Tuhan. Berupa apa dia keluar dari Tuhan? Antara Yesus dan firman, antara Yesus dan matahari. Berupa apa? Oke, Yesus jadi manusia. begini. Sabar dulu. Yesus manusia, matahari adalah sumber cahaya. Nah, bagaimana dua oknum ini bisa keluar dari Tuhan? Berupa firman atau berupa apa? Oke, firman Allah yang hidup dihidupkan. Setelah hidup dia Allah. Lalu Allah yang dihidupkan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maksudnya Jadi, gimana ini, ada teman-teman? tingkatan ya, ada tingkatan. Ngerti enggak kalian Ada penjelasan? urutan, ada urutannya. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Bentar, begini, dengarkan sekali lagi, dengarkan sekali. Coba lagi. diulang dulu Bu, Bu, diulang dulu Bu Diulang, pertanyaannya coba Bu. Diulang, coba. Saya tanya siapa Pertanyaanmu yang salah Juma. Ya satu-satu, jangan kayak Kristen siapa sebentar. Bentar, Enggak dong, begini, masa salah? bukan salah pertanyaan dia, bukan salah Matahari pertanyaan kan dia, cuman- benda, Yesus juga Iya, benda. Nah, iya. benda-benda Jadi ini, benda-benda ini keluar dari Tuhan berupa apa? Itu aja dulu, simple, singkat. Benda-benda Jadi, ini, benda oke, hidup, benda-benda. benda hidup berupa manusia dan benda hidup berupa matahari. Oke. Oke. Sekarang pertanyaan Oke. saya, benda-benda ini keluar dari mulut berupa apa? Keluar dari Tuhan. Oke, benda-benda itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sewaktu dalam wujud Allah. Kenapa jadi inilah gilanya kau? Kenapa Iya, jadi mulutnya itu dia. Yesus? Itu ya, iya, Kenapa itu jadi? kamu tidak Ya paham. inilah kau Jadi, longormu. Makanya saya benci kali Yesus diskusi dalam dengan orang wujud Kristen, suka Allah. sekali menipu. Udah diam. Inilah kenapa saya itu paling benci diskusi sama Kristen ini, karena memang suka menyesat, menipu. Kok matahari keluar dari mulutnya Yesus? Pengen ku robek mulutnya wanita ini. Bodoh, bahlul, sombong, dongo, kuntil, bengek. masuk mualaf ya senang. Dalam wujud Allah, Juma. Bukan Gimana dalam wujud kemudian Yesus. matahari keluar dari mulutnya Yesus? Itu buah-buah Dalam pengajaran wujud kayak gitu. Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Oke, dengarkan Buah-buah dulu. pengajaran Yesus kayak gitu, itu Juma. manusia yang keluar dari mulut rahim. Iya. Nah, sekarang Sebelum pertanyaan menjadi sederhananya saya, Yesus, dengar, Sebelum tolong hargai menjadi diskusinya Yesus, ya. dia adalah Allah. Tolong dihargai diskusinya ya, jangan bengek, jangan dongo. Ya, dengarkan Kalau dongo dulu, jangan orang diskusi, menjawab. turun. Jangan diskusi kalau Anda dongo. Yesus itu benda, matahari benda. Dua benda ini keluar dari Tuhan dalam rupa apa dia keluar? Bisa-bisanya dia mengatakan matahari keluar dari mulut Yesus. Udah longor kali rupanya mulutnya itu. Sampai matahari bisa keluar. Kau juga ngomongnya kasar banget Juma. Kayak kau Saya punya kasar iman kepada aja. orang tompel yang otaknya dongo, stupid. Ya itulah buah-buah dari pengajaranmu. Enggak masalah. Kau debat sama saya sini. Boleh. Sekarang saya tanya samamu. Yesus dan matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Dalam bentuk apa? Logos. Apa logos itu? Firman. Firman kan? Berarti Logos. matahari logos. matahari pada mulanya apa? Enggak, saya mau cerita tentang logos. Muntah ledak langsung. Itulah kalian. Allah itu Kalian. punya Kalau kreatif. diajarin untuk waras, kembali ke gila. Kau sudah mengatakan dua-dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Logos. Pakai bahasa tipu-tipu. Bilang aja firman. Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa firman. Nah, berarti kalau begitu matahari pada mulanya apa? Dengar Jawab. dulu deh, Juma kau dengar dulu. Sebenarnya Ya, saya percaya matahari kau pada ngomong. mulanya Dengar, apa? Kau dengar dulu, jangan kau merasa Matahari menang. pada mulanya apa? Kau Silakan. dengar Juma. Sebenarnya begini, saya ketika kau membaca Alkitab pada mulanya itu saya percaya banget sama kau.
ketika kau belok-belokin ayat Alkitab, buang kitab biasa Kau itu. yang membelokkan Di tuyul, kok saya situlah pula juga saya yang tidak percaya kau. Pertanyaan Makanya saya kau jelas. berusaha apapun. Pertanyaan Nggak ada saya artinya, jelas. Matahari itu pada mulanya apa? Belokin ayat Juma. Udah, kau ke neraka sana, kau ke neraka. Bilang Bukan. aja kalau kau tidak sanggup hadapi, saya bilang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu tinggal ditendang bokongmu sampai ke dapur gereja, tidak masalah pun. Kita cari orang yang agak sedikit bisa waras. Yang mau waras. Matahari, Yesus, dua benda. Oke? Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan. Dalam rupa apa? Karena di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kulontarkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Begitu juga di Mazmur 339. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik kali narasumber ya. Gak cukup rupanya saya di sini. Jadi ketika kemudian Yesus dan matahari kita bandingkan, dua benda ini dua-duanya keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Itu aja pertanyaan saya. Tadi sudah ada yang mengatakan dalam rupa firman. Nah, itu udah pintar itu. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Sama kan? Sama. Firman itu bersama-sama dengan siapa tadinya? Allah. Dan firman itu adalah Allah katanya. Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka matahari juga adalah Allah. Gitu cara belajarnya. Kenapa sih kalian itu susah kali waras? Hah? Kenapa kalian susah waras? Kenapa? Ya, 007 monitor. 007. Ya. Salam. Izin Bang, di bawah Bang. 007. 007. Dari komentar. Ya, Indri siapa tadi? Siapa? Andre Windy. Anda kalau diskusi butuh kejujuran. Janganlah nggak jujur, terjadi keributan. Selamat sore. Sore. Sore Ge. Ya, Kristen Bang. Mau tanya. Kristen ya? Sore. Kristen Bang. Ya Bang, ya. Ya, 007 nih Islam Kristen. Ya, saya Islam. Saya daripada Sabah, Malaysia. Oh, Abang Islam. Oh iya iya. Di orang Kristen nih, saya mau tanya. Bang, di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum. 303. 303. Ya, Islam Kristen Bang. Islam Bang. Islam di bawah Bang. Assalamualaikum. Islam ditahan dulu Bang. Islam tahan dulu Bang. Oke, gas. Maksud dari oten sesat ini apa Bang? Hah? Belum mana Bang Dari Juma? oten sesat. Oten sesat. Ya, oten sesat. Belum mana Bang Juma? Bentar. Mana ya? Sesat. Oten sesat. Bang. Sesat Enggak, gimana ya Bang? enggak. Enggak. Dari Bang. Bang, abang Katolik apa Protestan Bang? Tombak kalian tumpul. Sesat kenapa ya Bang? Tombaknya tumpul dari tadi malam 6 kali saya ditombak. Kalau mati gue itu kebal gue. Makasih teman-teman yang sudah kasih akun kuat ini ya, Masya Allah. Ya, kenapa Kristen itu? Ini pertanyaan. Apakah oten sesat? Nah, kalau kita melihat Bung di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus menasihati muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus menasihati orang Yahudi muridnya
agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus itu adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu, yang menjadikan tokoh Yesus Kristus itu di luar Yahudi? Menurut saudara siapa, Bang? Kelompok atau komunitas yang banyak yang memakai nama Yesus Kristus sebagai tokohnya, sebagai orang yang dijunjung mereka, sebagai panutan mereka itu di luar Yahudi, itu siapa? Halo? Ya, halo. Gak dengar suaranya. Nggak dengar, Bang. Yesus berkata, cek. Belum kedengaran? Belum. Bang Zuma kedengeran, G-nya aja yang bermasalah ini. Bang G bermasalah. Kenapa? Bang Zuma kedengeran kok aman. Oh, alhamdulillah. Siapa tahu alasan aja berat. Berat pertanyaannya. G, aman G? G aman. Aman, oke, lanjut. Jangan panik G, tenang G. Iya, gini Bung. Yesus itu kan pengajar. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia memperingati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat, di mana penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Nah, siapa yang menggenapi nubuatan itu? Penyesat banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu di mana? Di luar Yahudi, di Islam kah atau di Kristen? Ya Bang, kalau menurut saya sih di Kristen Bang. Nah, ini bagus ini saudaraku, ini jujur. Jadi yang dinubuatkan di sana, waspadalah kepada penyesat yang akan menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau misalnya ada 10 di dalam Kristen orang yang menyesatkan, 10 ini nanti masing-masing memiliki pengikut 10. Yang 10 memiliki 10, akhirnya sampai 2 miliar. Jadi banyak. Jadi gimana? Apa tindakan Anda setelah tahu bahwa ternyata penyesat itu ada di kelompok saudara? Gimana dong? Sebenarnya sih Bang, ya saya itu gimana ya? Mau percaya dan tidak percaya, tapi gimana jadi bingung gitu Bang. Abang ini dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik Bang. Oh, Katolik memang lembut hatinya dan lebih mudah dapat hidayah biasanya daripada Protestan. Nah, sekarang kalau misalnya Yesusnya menubuatkan datang penyesat dan penyesat itu ternyata berasal dari luar Yahudi, dan memang akal kita mengarahkan kita untuk tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah kelompok yang Anda sebutkan tadi, yang Anda maksud tadi, yaitu Kristen. Ya, seperti Bang, itu Bang. Kayak gimana ya Bang, kalau macam pergi ibadah, kadang juga gimana ya, kayak bingung gitu mau berdoa kepada siapa. Iya, karena ada 3 di situ. Betul tak? Iya Bang, iya Bang, sebenarnya sih betul sih. Cuman kayak bagaimana iman saya ya mau mulai luntur juga, aku kayak nggak tahu gitu. Nah, tadinya abang kapan terakhir ke gereja? Tidak pernah. Bah, kadang pergi kadang enggak. gitu. Iya. Soalnya bingung Bang. Iya, jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami kebingungan, sebenarnya itu sudah ada cahaya yang kemudian membuka tabir kegelapan yang
dianut oleh saudara-saudara kita yang lain, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, karena mereka tidak memiliki kemudian pijakan untuk keluar dari lingkaran itu. Mereka akan ngotot mempertahankan ketidaktahuan mereka ketika kita datang menjelaskan, menguraikan duduk perkara yang sebenarnya mereka menganggap kita ini penyesat. Begitu. Nah, kalau saudara sekarang menjadi bingung, itu artinya otak yang ada di kepala Anda itu berfungsi, karena Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Sedangkan satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi, mengaku pengikut Yesus adalah Kristen. Sedangkan Hindu, Buddha, Islam tidak. Berarti kandidat yang dimaksud banyak orang ini ya Kristen. Iya, sebenarnya sih iya, betul juga Bang. Gimana ya, yang saya heran tuh Bang, waktu saya buka Alkitab itu, ya Bang, cek. Iya, terus. Bang, iya. Saya waktu buka Alkitab itu di situ kalau nggak salah di apa ayat 23 Ohala itu Bang, Ohala dan sama apa? Oliba Bang. Itu nggak masuk akal sekali tuh Bang. Iya. Ya jadi memang banyak. Jadi gimana? saya situ mulai bingung Bang. Kok di apa kitab suci ada seperti firman Tuhan yang berkata seperti ini Bang. Jadi saya bingung Bang. Iya, sebenarnya kalau saya jarang buka Alkitab Bang. Saya buka-buka Bang, itu mulai bingung Bang. Sama seperti saudara David ini, saudara David juga sudah mulai sedikit lagi dia bersyahadat. Si David jelek ini, anak terusir, tuh orang kayak bingung. kuli, kayak dia kayak orang bingung ya. Udah mau syahadat dia, udah mau syahadat David. Udah. Bang, apa boleh kalau sebelum masuk Islam kita cari tahu Islam, boleh Bang? Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Abang punya TikTok nama apa Bang, biar saya ikut aja Bang. Bang Zuma 01 itu yang di atas. Yang ini Bang? Iya, betul. Bang G, abang tanya aja Bang tentang Islam sekarang Bang. Abang tanya aja selagi ada Bang Bima. Tanya aja abang yang Bang ingin tahu tentang Islam. Silakan Bang. Ya Bang, siap. Yang membuat abang penasaran di Islam, tentang Islam gimana? Coba abang tanya aja langsung. Ya. Iya Bang. Saya senang sama teman-teman Muslim saya Bang. Soalnya mereka tuh kayak apa? Ramah. Tidak ada apa dendam sama orang itu, kalau apa Bang? Biar diejek Bang. Hatinya sangat sabar Bang. Biar diejek Bang, sumpah. Makanya saya di situ mulai senang ya mereka Bang. Kayak mulai akrab, bergaul sama mereka. Kalau mereka pergi sholat, saya juga tidak mungkin kan saya tidak sholat, saya cuma lihat aja dari luar tunggu mereka. Begitu Bang. Saudara ini di kota mana? Saya di Weda Bang. Weda, NTT. Maluku Utara Bang. Oh, iya. Ya pelan-pelan aja belajar Islam itu pelan-pelan belajar Islam, karena sebenarnya apalah anak gadis satu ini, ya Allah,
debu. Alamak, berasa dunia miliknya sendiri dia. Apa-apain dia? Dikira seksi apa ya? Dikira seksi apa? Yuk. Jangan merokok. Aduh. Kena nanti. Ya bang, satu lagi bang. Iya. Yang saya kagumi itu bang, waktu teman saya muslim tuh kalau pergi ibadah tuh pasti buka sendalnya, pakai sepatu, harus bersih. Itu bang, yang penting saya makin percaya bang bahwa jalan satu-satunya itu jalan yang lurus. Masya Allah. Yesus juga melakukan hal yang sama. Makanya Yesus itu disebut juru selamat. Selamat itu kalau dalam bahasa Ibrani kan shalom. Shalom itu ya salam. Salam ya Islam akar katanya. Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus juru selamat, berarti Yesus itu adalah juru Islam. Lagian di dalam kitab saudara di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut orang soleh. Soleh itu kan julukan atau karakter yang dimiliki oleh umat Islam. Yesus tidak disebut Kristiani, tapi disebut soleh. Berarti dia adalah Islam. Maksudnya Islam di sini bukan seperti menjalankan syariat Islam yang ada di kami, enggak. Maksudnya Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhannya. Dan itu memang Yesus katakan di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 14 nomor 31, kalau dunia harus tahu bahwa dia itu senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Orang yang taat kepada perintah Tuhan itu disebut soleh atau muslim. Nah, Yesus mengatakan, aku tunduk melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 4 nomor 34. Berarti dia muslim. Aku berkata-kata apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Berarti dia muslim. Perkataannya berdasarkan firman Tuhan, perbuatannya berdasarkan perintah Tuhan. Jadi dia muslim yang taat. Kami menyebutnya seorang yang soleh. Dan ternyata betul di kitab Anda Yesus betul-betul disebut orang yang soleh. Dia menjalankan puasa bang. Saya sudah pernah dengar ceritanya bang. Ya, Yesus pun berpuasa, Yesus pun sunat, Yesus pun sholat. Ya, lalu mengajarkan muridnya untuk berzakat. Apalagi Yesus bersyahadat. Itu semua ibadah-ibadah yang kami praktekkan itu Yesus pun praktekkan. Nah, sedangkan kata Yesus di dalam Matius 5 nya nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat harus ada anak Elohim. Kalau di Islam itu disebut kekasih Allah. Orang-orang yang disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang akrab dengan Allah, orang yang senantiasa selalu berkomunikasi dengan Allah. Sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada Allah, ada masalah bersandar kepada Allah, ada kemudian sesuatu yang ribet, dia selalu mengeluh kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Nah, itu yang disebut kekasih Allah. Itu yang disebut anak-anak Elohim kalau dalam pandangan Yudaism. Cuman segelintir orang, sekelompok manusia di tengah-tengah mereka menganggap anak Elohim itu sebagai Elohim itu sendiri. Makanya Allah tidak mau lagi memanggil hambanya dengan panggilan anak. Takut kemudian nanti dianggap sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasara.
Begitu. Padahal di Amsal 3 nomor 11 nomor 2, kenapa mereka dipanggil anak? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Nah itu. Jadi mereka dipanggil sebagai anak-anak Elohim karena mereka adalah orang-orang soleh. Tapi istilah itu tidak dipakai lagi, supaya jangan mengalami keadaan sama seperti Yahudi dan Nasara, yaitu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak dan anaknya itu adalah Tuhan itu juga. Seperti itu, Bang. Siapa? Saya juga dengar kajian-kajian, Bang. Enak, Bang, kalau dengar, Bang. Iya. Saudara umurnya berapa? 25, Bang. Masih muda. Kalau David ini sudah 54. Waduh. Oh, masih mendengar nih. 24 saya. 24. Syukurlah. Kalau Bang, kalau apa sih perintah ibadah sholat itu dari zaman Nabi siapa aja sih? Apa zaman Nabi Muhammad doang itu? Enggak dong. Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan bahwasanya para nabi itu sudah diajarkan untuk sholat, sudah diajarkan kemudian untuk bayar zakat. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 kalau enggak keliru saya. Ayat 12, sorry. Di situ dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Sungguh aku Tuhan telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman kepada mereka, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh, jika kalian melaksanakan sholat. Nah tuh, berarti sudah ada perintah sholat. Nabi-nabi terdahulu kan beribadah dengan kaidah ketundukan. Sholat itu artinya berdoa atau tunduk, memuji, menghormat, mengibadahi. Jadi orang-orang terdahulu apakah mereka beribadah? Beribadah. Adam beribadah. Abraham beribadah. Berarti sholat itu memang sudah ada. Sholat itu ketundukan. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud, beribadah. Berarti sudah sholat. Aqamtumus shalah. Jika engkau mendirikan sholat, kata Allah, serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu, pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalik minkum, yang demikian itu faqad dalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi yang tidak sholat itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Apa buktinya? Seluruh nabi sujud sholat. Tapi kenapa David kalau di rumah ibadahnya malah senam roll depan, roll belakang? David. Buka mic kau, David. Dia mau saran nih. Udah apa lagi kau? David. Buka minmu. Lah. Kau kan ini kan masih Kristen. Tadi ku tengok muka kau peta. Kalau kau udah masuk Islam udah berubah muka kau, percayalah. Apa lagi? Nah, udah badan kau lepes. Pengaruh gitu. Ya iya betul, pengaruh. Loh, berubah semua. Islam itu kan bersih. Kebersihan daripada iman. Berubah iman kau, bersih juga hati kau. Berubah semua. Jadi ganteng, nggak petak lagi muka kau. Apa lagi? Ya, tengok kau sekarang. Betul, itu betul, perbedaan semua. Bang Juma, kan ada niat-niatnya sholat tuh kan. Apa udah ada niat dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu?
Halo. Iya, baik. Jadi niat dalam ibadah itu dijelaskan di dalam hadits Bukhari dan juga Muslim, inna a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau misalnya orang-orang terdahulu itu beribadah, tentu sudah ada niat. Ada niatnya memang. Sama seperti ketika saya mau sholat, sebelum saya mendirikan sholat pasti diawali niat. Saya berniat untuk ibadah sholat. Apa tujuannya? Untuk menundukkan diri kepada perintah Tuhan, untuk berserah diri kepada Tuhan. Jadi semua ada niat. Nah, lain cerita kalau misalnya niatnya lain. Misalnya mau menyembah kepada, mau mempraktekkan sholat, tetapi tujuannya ria. Ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dikatakan orang beriman dan seterusnya. Jadi orang-orang terdahulu pasti ada niat, diawali dengan niat. Tidak mungkin mereka beribadah dalam keadaan bermimpi atau tidur. Pasti diawali dengan niat. Segala sesuatu itu diawali niat. Udah enggak nus lagi kan? Tadi ada adik saya lagi senam di samping. Jogging dia, ya. Aman, oke lanjut. Siap bang, siap. Kau kok sedih, Ge? Siap bang, siap. Sedih, kenapa? Enggak bang, ya kayak lagi pikiran aja. Aduh, ini kayaknya udah dapat mulai hidayah ini yang kau DG, ya betul. Kalau kau udah nggak ke gereja, apa lagi yang kau pikirkan? Saya kan masih pengen belajar dulu tuh dari video-videonya Bang Juma, biar lebih bagaimana ya bang, lebih yakin bahwa memang jalan lurus itu cuma hanya di Islam. Masya Allah. Iya. Kalau orang tua saya itu nggak berniat saya, dari saya saja. Cuma karena ya butuh kepastian yang lebih dalam ya bang. Iya. Jangan sama seperti David. Dia tidak mau masuk Islam karena takut kulupnya dipotong, karena kulupnya sudah dipasang anting. Udah dihias kulupnya dia, dikasih anting dia kulupnya pakai tanduk ikan hiu. Aduh, Bang Juma kan itu kan pasti setiap di Islam kan setiap niat itu kan harus bahasa Arab gitu. Nabi Saya kalau saya sholat ya, saya nggak ada usalli itu saya nggak praktekkan itu. Meskipun itu tidak melanggar, tapi saya nggak praktekkan. Ketika saya duduk seperti ini kayak sekarang nih, sudah ada panggilan azan. Niat saya berdiri dari tempat ini, lalu kemudian wudu, lalu kemudian berdiri di hadapan Tuhan, ya itu sudah. Kenapa saya tinggalkan live? Karena saya berniat sholat, itulah niatku. Jadi saya tidak lapaskan nanti di hadapan sejadah usalli fardhu salati subhi rakaatan. Saya tidak seperti itu. Meskipun sebenarnya itu juga bagus, tapi saya enggak. Saya ninggalkan live ini, teman-teman. Saya izin sejenak. Saya mau ibadah sholat asar dulu. Nanti insya Allah saya akan gabung kembali. Itu sudah niat. Jadi niatku itu bersih. Mulai dari tempat saya berdiri, duduk, berdiri, jalan ke tempat wudhu, lalu ke masjid, sholat. Itu udah niat itu. Niat yang sudah teraplikasi dengan tindakan, pekerjaan. Itu niat saya. Itu saya sendiri. Boleh diikuti, boleh juga tidak. Yang sudah ada niat-niatnya boleh. Boleh juga begitu. Misalnya tadinya niatnya ke masjid, tapi sampai di masjid antara jalan ke masjid ketemu Pak Bombong ngajak gosip membahas tentang harga cabai, lupa. Bisa juga. Begitu ingat lagi, tadi kan saya mau sholat masjid, sampai masjid boleh, wudhu lagi boleh. Kalau ragu karena sudah bersentuhan dengan bom, wudhu lagi, cuci tangan pakai campur pasir karena udah salaman tadi dengan dia kan ya, pasir dengan 7 kali air. Wudhu niatkan juga boleh, ya Allah, tapi nggak mesti bahasa Arab. Dalam arti aja kan, ya Allah saya berniat sholat maghrib 3 rakaat wajib karena Engkau ya Allah.
Allahu Akbar. Yang penting jangan Tuh, pada kan saat ada itu bahasa pakai bahasa Arabnya Indonesia. itu. Memang dia Nah, itu kan itu rukun. Rukun itu hukum yang tidak boleh, tidak ada, harus diadakan. Gitu. Kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim kan itu bahasa Arab. Iya, memang wajib itu. Karena itu rukun. Rukun Nah, itu zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad tuh kan belum ada itu. ya. Kenapa Islam itu dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan? Itu di Islam tuh, Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ajaranmu maksudnya. Kenapa? Karena dulu datang ajaranku kepada nabi-nabi sempurna pada zamannya, karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan cuaca, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, maka hukum itu sempurna pada zaman itu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala Dia akan sesuatu itu. memuliakan aku. Ya, memuliakan aku, hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Maka pada saat dia datang, maka seluruh hukum itu akan disampaikan oleh beliau. Sama seperti dalam kitab Yeremia 29 itu kan, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan mencelakakan, tapi rancangan damai sejahtera, mensejahterakan, mendamaikan. Itu dinubuatkan itu. Maka Nabi Muhammad datang pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Jadi seluruh ajaran para nabi itu adalah pokok-pokok hukum Islam yang nanti disempurnakan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saudara. Jadi seperti misalnya di Mazmur 95 nomor 6, Yesaya 25 nomor 1, Mazmur 151 bab itu bercerita tentang perintah-perintah, itu bercerita tentang syariat-syariat, hukum-hukum yang mereka harus niatkan lalu kemudian mereka praktikkan dengan perbuatan itu, tapi belum sempurna. Saya kira begitu ya sahabat, karena saya harus ibadah. Nah ini sudah niat nih, saya harus ibadah asar dulu 4 rakaat, habis itu kita lanjut lagi ya. Lanjut. Pertanyaan bagus saudara David. Jangan lupa nanti kalau sudah masuk Islam, sampaikan ke dokter jangan pakai gunting sunatnya, itu lebih sakit. Jangan juga pakai ini, jangan juga pakai apa namanya itu, laser, itu juga nggak bagus. Mending minta sama dokternya pakai ini, solder, itu lebih bagus. Cepat sembuh kalau soldernya. Silakan.